Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang petani di Ngawi ditemukan tewas tersambar petir di sawah miliknya. Sebelumnya korban dicari keluarganya karena tak kunjung pulang hingga maghrib. Muhammad Tommy Jehamat, petani berusia 52 tahun, ditemukan tewas tersambar petir di areal persawahan Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Senin malam. Korban tewas pertama kali ditemukan oleh menantunya yang melakukan pencarian karena korban tidak kunjung pulang hingga selepas maghrib. Saat ditemukan, korban sudah tertelungkup di pematang sawah miliknya. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan sejumlah luka bakar di tubuh korban. Awalnya itu disuruh ibu itu kok habis maghrib kok nggak pulang, akhirnya disuruh nyusul ke sawah. Terus sampai sini saya teriak-teriak dari pinggir tuh, kalau ada orang kan biasanya nyaut ya, itu enggak. Akhirnya di pinggir jalan. Saya senteri dari pinggir motor itu enggak, kok enggak ada orang. Akhirnya istri saya suruh jaga motor, saya yang keliling. Akhirnya di sini udah posisi tengkurap. Luka bagian apa, Mas? Kupingnya ini berdarah kayak itu. Itu kenapa, Mas? Nah, itu Kena petir. Kira-kira sih seperti itu. Dan di belakang itu ada luka terbakar. Kemudian tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, sudah diperiksa, jadi mulai dari kepala sampai punggung, ada di lengan itu ada luka bakar, termasuk baju juga sobek karena terbakar. Akibat tersambar petir ya, Mas? Sambar petir. Usai dilakukan identifikasi dan visum, jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, hujan deras disertai angin puting beliung Senin petang melanda Desa Bung Baru, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 36 rumah rusak dan 3 diantaranya ambruk, serta 1 orang terluka akibat tertimpa reruntuhan atap rumah. Pusaran angin ini sempat direkam oleh warga melalui kamera ponselnya. Angin berputar-putar di permukiman Desa Bung Baru, Kecamatan Kadur, Pamekasan itu mengakibatkan puluhan rumah warga rusak. Peristiwa berlangsung saat hujan sangat deras, kemudian angin datang dengan tiba-tiba dari arah selatan dan menyapu seluruh permukiman warga. Data dari pemerintah Desa Bung Baru, 36 rumah rusak, sebagian besar kerusakan di bagian atapnya. Dari puluhan rumah yang rusak, 3 diantaranya rusak berat. Bahkan rumah milik Toyan rata dengan tanah akibat tertimpa pohon. Selain itu, seorang warga luka di bagian kepala akibat tertimpa atap yang runtuh. Jadi yang paling parah itu punya Toyan, itu surau itu tertimpa pohon yang tumbang, dan ya di belakang ini kita bersama masyarakat sudah melakukan bersih-bersih ya. Kemudian hari ini setelah kita identifikasi dari kemarin, listrik padam karena ada beberapa yang jaringan yang kena. Kita menghubungi PLN juga untuk dilakukan penanganan, dan alhamdulillah tadi malam sudah selesai. Kemudian kita juga mendata jumlah korban yang terdampak itu ada sekitar 36. Kerusakannya ada yang ringan, sedang, dan ada yang parah. Fauzi menambahkan aliran listrik sempat padam karena ada jaringan yang putus akibat tertimpa pohon. Pihak desa juga memberikan bantuan berupa atap asbes serta melakukan perbaikan pada rumah yang rusak. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, seorang kakek ditemukan tewas tenggelam di Telaga Desa Kabupaten Tuban. Diduga korban terpeleset saat mencari rumput di sekitar telaga. Munaji, warga desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, ditemukan tewas tenggelam Senin sore. Kakek berusia 64 tahun itu tenggelam di sebuah telaga atau embung yang berada di desa setempat. Sebelumnya korban diketahui berangkat mencari rumput pada pukul 9 pagi, namun pada pukul 2 siang korban ditemukan warga terapung di telaga sudah tidak bernyawa. Diduga korban terpeleset saat mencari rumput di sekitaran telaga. Kronologisnya, korban Bapak Munaji umur 60 tahun bersama istri mencari rumput di sekitar embung desa Saringembat. Sedangkan
embung di daerah sana itu habis dari atas itu kan langsung ada terpal, jadi bukan tanah. Ketika waktu itu terpeleset, jadi sudah tidak ada kaitannya lagi, jadi langsung masuk, diketahui itu jam 14. Sedangkan melaksanakan mencari rumput jam 09.30 pagi, jam 15.30 bisa dievakuasi. Setelah tidak ditemukan tanda penganiayaan, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Saudara Panitia Pemilihan Kecamatan Tempurjo, Jember mendistribusikan logistik pemilu dengan 3 kuda karena akses yang sulit dilintasi kendaraan. Pengiriman logistik pemilu dikawal ketat TNI Polri. Panitia Pemilihan Kecamatan Tempurjo, Jember mendistribusikan logistik pemilu dengan prioritas menjangkau wilayah terpencil di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri. Kotak suara lengkap dengan berbagai perlengkapan diangkut dengan truk menyusuri jalanan terjal selama sekitar 3 jam hingga tiba di pos Tumpak Gesing. Selanjutnya, logistik langsung disebar ke 6 TPS, yakni 5 TPS di Dusun Bandi Alit dan 1 TPS di Afdeling Sumber Salak, Kecamatan Tempurjo. Harus diangkut menggunakan 3 ekor kuda lantaran sulitnya medan dengan waktu tempuh 3 jam. Dengan pengawalan ketat petugas gabungan TNI Polri, iring-iringan logistik bergerak membelah jalan setapak di tengah hutan dengan medan yang cukup licin. Menuju ke TPS 20 memang hanya bisa dilalui oleh kendaraan kuda. Bisa menggunakan roda 2 tapi sangat licin. Ini sangat membahayakan petugas yang nantinya apabila menggunakan roda 2 untuk mengangkut logistik pemilu tersebut. Sehingga kami bekerjasama dengan PPK bekerjasama dengan kami untuk menyediakan sarana kuda, ya, 3 ekor untuk mengangkut logistik pemilu tersebut ke TPS 20 di Afdeling Sumber Salak. Jumlah DPT di desa tersebut sebanyak 125 pemilih di TPS 20. Afdeling Sumber Salak merupakan wilayah paling pelosok di Jember. Meski tinggal di kawasan hutan, namun tingkat partisipasi pemilih di Dusun Bandi Alit dan Afdeling Sumber Salak selama ini cukup tinggi, yakni mencapai 90%. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.